Shalom. Lagi shalom. Puji nama Tuhan, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di dalam rumah Tuhan untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Saya mengundang untuk semua mengambil saat teduh dimulai. Selesai, jemaat Tuhan, saya undang bagi berdiri. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 364, Berserah kepada Yesus.
adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk berkat-Mu, untuk kasih-Mu Tuhan Yesus nyata di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sangat bersyukur pada saat ini ya Tuhan, kami berada di dalam ruangan ini Tuhan, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tapi karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, menyembah-Mu ya Tuhan, dan bahkan kami akan diurapi oleh kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau sertai kami ya Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini Tuhan Yesus, dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Hanya kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nas pembimbing kita terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Saya akan membacakan bagi kita semua. Nas pembimbing kita terambil dari Yeremia 31 ayat 31 sampai 34. Demikianlah firman Tuhan, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Perjanjianku itu telah mereka ingkari. Meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka.
Oleh sebab itu, saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau bersuka cita di dalam Tuhan. Kita dipilih dari segala bangsa bersatu di tempat ini untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Kita nyanyikan pujian, kita dipilih dari segala bangsa. Jemaat yang terkasih, mari kita memohon pengampunan dosa daripada Tuhan. Namun saya undang untuk jemaat Tuhan bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian dari NKB nomor 85, Karena Kasih-Nya.
dan benar, kami mengakui kesalahan dan dosa kami. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan kami, sebab besar kesalahan itu. Kasihanilah kami ya Allah menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami, sebab kami sadar akan pelanggaran kami. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami, dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, Allah kami, sumber sukacita kami. Amin. Kami persilakan untuk duduk kembali. Berita anugerah dan petunjuk hidup baru terambil dari Ibrani 5 ayat 7 sampai ayatnya yang 9. Nanti bapak-bapak akan membaca ayatnya yang ke-7, kemudian ibu-ibu ayat yang ke-8, dan ayatnya yang 9 kita akan baca secara bersama-sama. Ibrani 5 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-9. Jika sudah menemukannya, kita akan baca. Bapak-bapak duluan, 1, 2, 3. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan harapan tangis, dan berdoa kepada Dia yang mampu menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalahannya ia telah dimenangkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia dapat belajar menjadi taat dari apa yang telah diberitakan. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi roh selama yang lagi bagi semua orang yang taat kepadanya. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh hamba-Nya. Namun sebelumnya kita bersama-sama persiapkan hati dan pikiran kita. Kita nyanyikan pujian dari Kidung Jemaat nomor 178, Karena Kasih-Nya Padaku. Karena
di segala tempat, dan terlebih Engkau hadir di tempat ini Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan isi hati-Mu. Kuduskan hamba-Mu, kuduskan setiap kami yang akan mendengarkan akan firman Allah. Doa hamba, tidak seorang pun di antara kami yang akan mendengarkan firman Allah pada saat kesempatan pagi hari ini pulang dari tempat ini dengan hati yang kosong. Tapi setiap kami akan pulang dari tempat ini diberkati lewat pendengaran firman Allah yang hidup pada saat kesempatan ini. Di tempat ini Tuhan ada dan siap mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, dan siapkan hati dan pikiran kami mendengarkan firman Allah yang hidup. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya sangat bangga dan sangat senang sekali kalau saya boleh berada di tengah-tengah Bapak Ibu sampai pagi hari ini. Saya katakan demikian karena telah beberapa tahun tidak ketemu dengan jemaat di tempat ini. Yang biasanya kami selalu dapat undangan setiap ada perayaan Natal bersama. Tentu dengan saudara-saudara kami yang ada di pinggiran sana dekat Pratasena, kami selalu berangkat dulu ke tempat ini. Tapi puji Tuhan, beberapa tahun berjalan, baru saat ini boleh ada bersama dengan Bapak Ibu. Puji Tuhan, buat kesempatan ini bagi kami terlebih diberi kesempatan kembali untuk dapat melayani Bapak Ibu lewat kebenaran firman Allah. Terima kasih juga buat Ibu Eja yang telah menghubungi kami, yang walau secara muka belum saya kenal. Tadi saya bertanya di ruangan mana Ibu Eganya, saya selalu menjawab Bapak, rupanya Ibu. Dan saya diterangi bahwa Bapak Egi ada. Kalau sifatnya namanya Eja itu wanita, tapi di sana tidak perkenalan Bapak Ibu, jadi selalu saya jawab Pak, puji Tuhan. Tapi masih ada jawabannya. Baik, terima kasih buat Ibu Eja yang telah membantu saya dan memberikan tema kepada saya untuk dibawakan pada saat kesempatan ini. Saat ibu ini menghubungi kami dalam perjalanan dari Gaya Baru menuju Itera atau kota Bandar Lampung, dan di sana kami menelusuri pelayanan, dan puji Tuhan ketemu 3 keluarga. Kemungkinan besar dari 3 keluarga ini akan dilayani ke sana dan melajunya dari Gaya Baru sampai Bandar Lampung. Bapak Ibu dapat memperhitungkannya, perjalanan yang begitu jauh, tapi untuk pelayanan demi pelayanan akan dikerjakan untuk Tuhan, dan Tuhan dipermuliakan lewat setiap pelayanan kita. Bapak Ibu, saya percaya semua telah mengenal dan mengerti tentang kami. Tapi karena sudah lama tidak bertemu, tidak salah memperkenalkan diri kembali. Nama kami Pendeta P. Silitonga. P itu disingkat, kalau diteruskan masih ada depannya dan belakangnya, tapi hanya P-nya saja. P-nya itu Pantas Silitonga. Jadi pantas berdiri di hadapan Bapak Ibu. Amin. Puji Tuhan, satu istri juga satu suku, Borusihota, lalu 2 anak kandung, satu masih kuliah di Jogja dan akan menyelesaikan perkuliahannya tahun ini, dan anak yang kedua lebih tua dari anak yang pertama, karena
2 anak angkat. Sudah berumah tangga dan melakukan pelayanannya di panti asuhan Elroy yang ada di Semarang. Jadi dua-duanya di Jawa Tengah, bapak dan mamanya di Sumatera. Puji Tuhan. Itu saja perkenalan bagi kami. Kami sudah melayani tahun 90-an di Gaya Baru dan sampai sekarang. Berumah tangganya tahun 93. Puji Tuhan. Dan kepada saya diberikan tema memilih jalan kemuliaan, yang terambil dan terangkat temanya dari Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai kepada ayat 34. Yohanes pasal 12 ayat 20. Kalau saja tidak keberatan, saya mengundang kita untuk membaca ayat ini, membaca secara responsori. Saya baca di ayat yang genap, jemaat membaca di ayat yang ganjil sampai kepada penghabisan yang ditentukan, yaitu pada ayat 34. Yang dimulai dari ayat 20. Saya bacakan kepada kita dari Yohanes pasal 12. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu terdapat beberapa orang Yunani. 3. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. 3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. 3. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. 3. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga, aku telah memuliakannya dan aku akan memuliakannya lagi. 3. Jawab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. 3. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. 3. Lalu jawab orang banyak itu, kami telah mendengar dari hukum Taurat bahwa Mesias tetap hidup selama-lamanya. Bagaimana mungkin engkau mengatakan bahwa anak manusia harus ditinggikan? Siapakah anak manusia itu? Puji Tuhan, Alkitab yang berkata, berbahagia mereka yang membaca, bahkan yang mendengarkan akan firman Tuhan. Bapak Ibu,
sedikit saya membedah tema dari yang disampaikan kepada saya, berbicara memilih jalan kemuliaan. Kalau saja kita memisahkan untuk sementara bicara tentang memilih, saya membuka di Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memilih itu sama dengan menentukan. Memilih itu sama dengan mencari atau memisahkan. Jadi menentukan, mencari, dan memisahkan. Ketika membeda kata memilih, tiga kata ini yang dapat disebut atau disamakan dengan kata memilih. Sementara memuliakan atau kemuliaan sama dengan keadaan mulia atau keluhuran, keagungan, kehormatan, atau terpuji. Jadi kalau kita satukan pernyataan dari ungkapan memilih jalan kemuliaan, yang berarti menentukan atau memisahkan, sehingga kita boleh mencari hanya kemuliaan bagi Tuhan jua. Bapak Ibu, kita akan melihat pada ayat 21 dan seterusnya. Dalam ayat 21 Alkitab katakan orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Bethsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Di ayat 20 kita melihat di sana adanya orang Yunani. Bapak Ibu, ketika kita memperhatikan perbedaan Yahudi dan Yunani, kalau kita memperhatikan tidak terlalu jauh sebenarnya perbedaannya, tetapi dapat dikategorikan jauh karena perbedaan tentang pemujian atau keadaan secara lahiriah, yaitu sunat. Dan itu yang membuat sebuah perbedaan, dan yang bisa dapat disimpulkan perbedaan dengan kepercayaan. Saya membaca-baca buku Bapak Ibu di hari-hari terakhir ini, bisa dikategorikan agama itu lesu. Tidak saja di agama Kristen, juga di agama Islam, dan semua agama boleh termasuk lesu. Kenapa? Karena hari-hari ini animisme semakin berkembang. Orang yang tidak percaya kepada Tuhannya itu semakin berkembang. Tapi memang kalau jujur, perkembangan orang Kristen itu melejit Bapak Ibu, kalau jujur. Tetapi secara umum, secara global Bapak Ibu, perkembangan agama itu lesu. Dan yang berkembang
berkembangnya adalah orang tidak lagi mempercayai Tuhannya dalam hidupnya. Saya tidak tahu mengapa, tapi itu yang terjadi. Namun yang saya sangat percaya dengan orang-orang yang percaya kepada Tuhan di tempat ini, saya percaya kita semua tidak mau terpengaruh dengan orang-orang yang seperti itu. Amin. Kita akan tetap mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Sama seperti yang dikatakan oleh Daniel. Sekalipun Daniel sedang menghadapi hukuman, lalu mereka berkata, kami akan tetap percaya kepada Tuhan daripada percaya kepada penyembahan berhala. Dan biarlah kita didapati menjadi umat yang sekalipun dalam situasi apapun kita tetap mempercayai Kristus dalam hidup kita. Dalam pembacaan ini Alkitab katakan terdapat beberapa orang Yunani atau orang yang tidak percaya kepada Yesus. Tapi Alkitab katakan mereka mendekati Filipus dan mereka berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Bapak Ibu, coba kita kembali berpikir ke belakang. Beberapa menit sebelum kita sampai di ruangan ini, sebelum kita sampai di tempat ini, apa yang terbercik di hati dan pikiran kita saat ketika kita mau melangkah ke rumah Tuhan? Apakah supaya pengurus gereja kami melihat saya hadir pada hari Minggu ini? Atau ada sesuatu pandangan yang baru sehingga kita boleh berjalan ke rumah Tuhan? Atau mungkin pandangan-pandangan yang lain? Tetapi perhatikan dalam pembacaan ini, beberapa dari mereka yang tidak percaya kepada Yesus, mereka minta izin dan berkata kepada Filipus, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Dan saya percaya jemaat Tuhan yang hadir pada saat pagi hari ini di rumah Tuhan pada saat pagi ini, saya percaya saat ketika kita melangkah dari pintu rumah di mana kita boleh tinggal, dalam hati kita, dari pikiran kita, saya ingin bertemu dengan Yesus. Amin. Dari Jaya Baru saya melangkah 5:30 tadi. Lalu Pak Kasirin menunggu di Rupiah. Dan sampai di sini kurang lebih jam 8 lebih kurang dari seperempat. Puji Tuhan, agak cepat juga perjalanan karena semua jalan sudah diperbaiki. Dan dari sana mulai tadi malam sudah berpikir, saya ingin bertemu Yesus dengan jemaat-jemaat yang ada di GPR. Amin. Di sini ada Yesus. Amin. Di tempat ini ada Yesus. Saat kita menetapkan hati kita untuk berkata, bertemu dengan Yesus, saya percaya kita semua akan keluar dari tempat ini, keluar dengan sukacita surgawi
yang menyertai kita semua. Bapak Ibu, kita perhatikan di ayat 21 ini, Filipus tidak sendiri. Saat ketika Filipus didatangi beberapa orang Yunani yang minta kepada Filipus, orang Yunani mau bertemu empat mata dengan Yesus, mau berdialog dengan Yesus. Pekerjaan itu tidak sendiri dilakukan oleh Filipus. Alkitab katakan Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Ada kerjasama Bapak Ibu. Ada kerjasama yang ditunjukkan baik Filipus dan Andreas untuk orang Yunani yang notabene tidak percaya kepada Tuhan. Lalu Andreas dan Filipus menyampaikannya kepada Yesus. Bapak Ibu, betapa pentingnya kerjasama itu. Betapa pentingnya kerjasama itu, baik antara pimpinan dan bawahan. Betapa pentingnya kerjasama itu, amat terlebih orang Yunani yang tidak percaya kepada Tuhan. Filipus mengajak Andreas, dan Andreas dan Filipus melangkah dan memberitahukannya kepada Yesus. Tentu sehingga membuat kemenangan lebih besar untuk orang Yunani yang tidak percaya kepada Tuhan itu. Bapak Ibu, namun kalau kita melihat dalam perkembangan hari-hari ini, jujur kalau saya berkata Bapak Ibu, kekristenan sepertinya hampir tidak menjadi kesaksian. Kekristenan hampir tidak menjadi kesaksian lagi. Tapi saya percaya di GPN dan sekitarnya, anak-anak Tuhan yang ada, saya percaya masih bisa diandalkan dan menjadi kesaksian bagi lingkungan yang ada. Sama seperti Filipus dan Andreas, demikian saya sangat percaya jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, GPN dan sekitarnya, anak-anak Tuhan yang ada masih dapat diandalkan dan bisa menjadi kesaksian. Bapak Ibu, Allah kita, Allah yang kita sembah selalu siap ditemui. Kapan, di mana, saat apapun, Dia selalu siap untuk ditemui. Karena Allah kita, Allah yang kita sembah, seperti pujian yang kita naikkan kepada Tuhan lewat ibadah pada saat kesempatan ini, Allah yang kita sembah itu adalah Allah yang penuh kasih, Allah yang penuh dengan belas kasihan. Dia selalu siap untuk ditemui. Satu Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9, apa kata firman Allah? Dalam 1 Tawarik pasal 28 ayat yang ke-9, Alkitab katakan begini, dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu
dan beribadah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati, sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Pembacaan firman Allah ini adalah nasihat seorang bapak, seorang ayah bagi anaknya, yaitu Daud kepada Salomo. Dan saya bertanya, bapak-bapak yang hadir pada saat minggu ini, saya percaya akan memberikan nasihat yang baik kepada anak-anaknya. Terlebih yang mengerti lebih dalam kekristenan akan memberi nasihat kepada anaknya supaya anaknya juga mencari Tuhan. Daud berkata kepada Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenal Allahnya ayahmu. Jadi Daud menitipkan kepada Salomo supaya Salomo itu tidak lari dari kepercayaan yang dimiliki oleh Daud, sehingga sangat dipesankan dan berkata, kenal Allahnya ayah. Tentu saya percaya memilih jalan kemuliaan ini akan menjadi kesepakatan kita jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Lalu Daud memberikan nasihat kepada anaknya supaya anaknya tetap berjalan dalam rel kebenaran, supaya tetap berjalan dalam kehendak Allah. Kenallah Allahnya ayahmu. Lalu seterusnya dikatakan begini, jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi Bapak Ibu, saat malam yang oleh Alkitab katakan begini, jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jika engkau meninggalkan Dia, akan membuang untuk selamanya. Saya percaya setiap kita tidak mau melihat masa depan anak-anak kita di dalam Tuhan akan terbuang. Banyak yang saya memperhatikan gereja-gereja, di dalam gereja yang hadir hanya orang-orang tua. Lalu ketika ditanya, mana anak-anaknya? Lalu ada orang tua menjawab dan berkata begini, mereka dapat jodoh di luar. Mereka dapat jodoh bukan dalam gereja. Lalu pertanyaannya, kalau orang-orang tua itu sudah habis, berarti gereja tutup. Dan puji Tuhan, dari depan saya melihat masih ada yang remaja yang beribadah di tempat ini, yang artinya keutuhan seorang yang mempercayai Tuhan
masih bisa dijamin. Dan saya sangat menitipkan bagi kita sebagai orang-orang tua yang ada di tempat ini untuk kita boleh mendidik anak-anak kita seperti Daud mendidiknya kepada anaknya Salomo. Kenallah Allahnya ayahmu. Carilah dia selama yang dapat ditemui. Bicara tentang selama dapat ditemui, kata lawannya berarti tidak dapat ditemui. Ada masanya Bapak Ibu, ketika kita mencari Allah, kita tidak bisa menemuinya. Beberapa tahun kita sudah lewati COVID, dan di zaman COVID, gereja hampir semua tutup. Itu aja sudah menjadi gambaran buat kita bahwa ada masa nanti di mana anak-anak Tuhan ketika mencari Tuhan tidak ditemui. Bahkan ketika orang mau mendengarkan firman Allah, berjalan dari utara ke timur, dari selatan ke barat dan seterusnya untuk mencari firman Allah tidak akan ditemui. Dan pada waktu itu akan terjadi kehausan bukan haus karena air. Akan terjadi kelaparan bukan karena tidak ada sandang pangan, tapi haus akan firman, lapar akan firman Allah. Tapi saat dicari tidak ketemu. Saya berdoa kepada Tuhan supaya seluruh jemaat yang ada di JPM ini semua adalah orang-orang yang haus akan firman Allah. Amin. Semua adalah orang-orang yang lapar akan firman Allah, selalu setia mencari dan mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Bapak Ibu, kita harus selalu mencari dan menentukan, seperti tema menentukan pilihan. Kalau tema berkata memilih jalan kemuliaan, kita harus menentukan. Kita coba memperhatikan Bapak Ibu dari Yesaya pasal 55. Yesaya pasal 55 ayat yang ke-6. Apa kata firman Allah di sana? Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama Ia dekat. Dua pernyataan yang menjadi bahan pemikiran buat kita dari pembacaan ini. Pernyataan yang berkata selama Ia berkenan, dan pernyataan yang kedua selama Ia dekat. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nah, kalau di kitab Amos pasal 8 ayat 10 dan seterusnya, di sana yang menjelaskan dicari Tuhan dari darat ke laut, menyeberang lagi dan seterusnya, tidak menemukan firman Allah. Dan yang terjadi adalah gertakan gigi, tangisan, raungan yang terjadi karena tidak menemukannya. Nah, dalam pembacaan ini memberikan penekanan kepada kita, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kata berkenan
Sekali lagi saya ulangi, berarti ada saatnya saat dia dan tidak berkenan ditemui. Lalu selama dekat, berarti ada saatnya jauh. Bapak Ibu, selama kemurahan Tuhan masih kita alami sampai saat ini. Saat ketika kita berdoa, Bapa, ini aku. Dan saat ketika kita berkata ini aku, dan kita dapat merasakan kehadirannya dalam hidup kita, Bapak Ibu, jangan berhenti untuk berserah kepada Tuhan. Jangan berhenti mempercayai seluruh hidup kita kepada Tuhan. Saya dapat menekankan itu Bapak Ibu, karena kami punya pengalaman-pengalaman dalam pelayanan, apalagi masuk di daerah-daerah yang rawan. Tadi saya sedikit sudah menceritakan di ruangan sebelah. Dari tahun 90 kami masuk di Gaya Baru dan Kebratasena itu dulu, walau tidak terlalu jauh perjalanannya, tapi itu dulu sangat rawan. Jadi ada saatnya ketika kita di mimbar seperti ini dilihat pendeta, tapi begitu di jalan ada saatnya seperti mereka, tapi bukan mereka. Satu ketika kami punya pengalaman pulang dari Bratasena jam 10 malam, lalu di tengah jalan yang namanya spontan itu kami dicegat. Di jalan itu sudah beberapa botol yang kosong, tapi yang cegat ini sambil ngangkat botol dan minum Bapak Ibu. Lalu ketika 5 meter dekat dengan dia mencegat kami itu, saya berseru dengan spontanitas tanpa persiapan apa-apa Bapak Ibu, berkata begini, nanti kita bagi-bagi, selamat dulu kami. Ketika mungkin mereka mendengar suara itu, nanti kita bagi. Dari kalimat kata yang berkata kita bagi, mungkin mereka akan berkata, oh bagian kita juga rupanya. Karena di belakang ada seolah-olah mengejar. Yang di belakang itu dua pilihan kami. Mungkin dia kawan, ngajak konvoy, tapi bisa jadi musuh. Jadi kami juga di depan harus lari dan dicegat lagi di depan. Keluar bahasa dan berkata, nanti kita bagi-bagi. Setelah mendengarkan kata itu, yang mencegat ini bukan lagi mencegat lagi Bapak Ibu, malah mempersilakan, monggo. Tapi keadaan orang yang di belakang kami itu kami tidak mengerti. Padahal orang yang di belakang kami itu kurang lebih 100-150 meter lah jarak kami. Apakah ia bertahan di situ karena sahabat? Apakah bertahan lalu diluncuti Bapak Ibu? Saya tidak mengerti. Bapak Ibu, sekali lagi kita perlu mempertahankan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita perlu mempertahankan Tuhan selama Ia berkenan dicari, ditemui, cari, dan selama Ia dekat berseru kepada Dia.
dan mengutamakan Dia dalam segala kehidupan kita. Bapak Ibu, coba kita memperhatikan dari Injil Lukas pasal 17 ayat yang ke-11 dan sampai kepada ayat 14. Apa kata firman Allah di sana? Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusuri perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang dusta menemui Dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir dan seterusnya. Saya tidak akan melihat pada ayat 15 dan seterusnya. Tapi dalam pembacaan ini berkata 10 orang kusta datang menemui Yesus dengan sebuah seruan yang berkata, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Yesus memang tidak langsung bertindak kepada mereka. Apakah menjamah mereka dan apakah memerintahkan mereka mandi? Tidak. Tapi Yesus menyuruh mereka pergi untuk memperlihatkan diri mereka kepada imam-imam. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Saat mereka di tengah perjalanan yang oleh Alkitab katakan menemui imam-imam itu, di tengah perjalanan mereka, Alkitab berkata mereka sembuh. Mereka sembuh. Dengan iman saya ingin berkata kepada kita, setiap kita yang ada di rumah Tuhan pada pagi hari ini, ketika dengan tema yang kita dengar pada saat ini, memilih jalan kemuliaan, ketika itu ada dalam hati dan pikiran kita, siapapun kita yang ada pada saat ini, ketika engkau dalam hal apapun terjadi dalam hidupmu, apakah itu bentuk penyakit, apapun bentuknya, saya berdoa sepeninggalan Bapak Ibu rumah Tuhan ini, sepulang dari tempat ini, sama seperti ke-10 orang kusta yang sembuh, maka Bapak Ibu yang memiliki sakit penyakit apapun bentuknya akan sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Karena Yesuslah penyembuh dalam hidup kita, dan Yesuslah kehidupan dalam hidup kita. Kisah pasal yang pertama, Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 28, apa kata firman Allah di sana? Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat 20. Iya, puji Tuhan. Maaf, salah tulis Bapak Ibu. Tapi ada kata begini, sebab kita ini adalah keturunan Allah juga. Saya salah tulis karena mungkin nulis pada malam-malam hari, matanya kurang apa, jadi salah tulis, tertulis di mana Bapak Ibu. Tapi ada satu kata yang berkata, sebab kita ini keturunan Allah juga. Bapak Ibu, setiap kita yang hadir pada saat kesempatan ini, percayalah
keturunan Allah. Apa yang ada di dalam Allah yang kita sembah, di dalam Yesus Kristus Tuhan, itu akan merupakan menjadi bahagia dalam hidup kita, merupakan bahagia dalam hidup kita yang sama dengan saya keturunan dari seorang ayah saya, lalu keturunan Silitola, lalu dari ayah saya sudah pasti Bapak Ibu warisan telah ada dititipkan bagi saya. Demikian ketika kita keturunan Allah juga, warisan surgawi menjadi bahagia dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu, ketika kita sudah mempercayai Kristus dalam hidup kita, jangan meninggalkan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi setiap kehidupan kita. Tapi apapun yang kita alami, apapun yang terjadi dalam hidup kita, ketika telah menentukannya Kristus menjadi dasar dalam hidup kita, jalani terus dan ketahui bersama dengan Allah kita akan melakukan perkara-perkara yang besar. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita tundukkan kepala, kita renungkan firman Allah yang kita sudah dengar. Kami sebagai hamba Tuhan terbatas, tapi di tengah-tengah kita ada Roh Kudus yang baginya tidak terbatas buat kita. Renungkan firman Allah, resapi firman Allah, sehingga firman Allah yang kita dengar membawa berkat buat setiap kita. Bapa di surga, hamba-Mu berhenti menyampaikan kebenaran firman. Namun kami sangat yakin Roh Kudus ada di tempat ini. Roh-Mu tidak terbatas. Sempurnakan firman-Mu bagi kami semua, sehingga kami tidak menjadi sia-sia, sehingga kami saat kami kembali, kami boleh membawa berkat Allah, sukacita Tuhan, damai sejahtera Tuhan menjadi bahagia kami. Hamba berdoa bagi umat-umat-Mu yang dalam kelemahan, apapun bentuk kelemahan mereka, dalam nama Yesus, kekuatan Allah terjadi dalam hidup mereka. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang sakit, bagi keluarga mereka yang sakit, yang mereka tinggalkan di rumah mereka, baik di rumah sakit, dimanapun. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sembuhkan mereka. Di dalam nama Yesus ada kesembuhan, ada kebebasan, ada kemenangan, kemerdekaan. Dalam nama Yesus, lawat setiap umat-Mu, bawa mereka Tuhan untuk terus berada di dalam kasih-Mu, dalam limpah dan pertolongan Tuhan menyertai umat-Mu. Terpujilah nama-Mu buat firman Allah. Kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa serta mengucap syukur dan berterima kasih buat firman dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin.
Terima kasih untuk pelayanan yang diberikan oleh Bapak Pendeta Silitonga. Puji Tuhan atas firman yang telah kita terima. Marilah dengan penuh kesadaran kita siap untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk berdiri untuk kita akan mengakhiri pengakuan iman rasul kita. Saya undang untuk berdiri. Marilah kita bersama-sama mengaku iman percaya kita, pengakuan iman rasul. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa, Hal langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita oleh pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah dan akan datang dari sana untuk menghukum orang yang hidup di dalamnya. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup kekal. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita berdoa untuk doa syafaat pada hari ini. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang di surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas firman yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami dengarkan, dan Engkau memberikan kami kekuatan agar kami bisa melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari dan tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Silitonga yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan firman Tuhan. Berkati kehidupan, pelayanannya, dan setiap misi yang beliau ingin jalankan dalam setiap pelayanannya. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba-Mu ini ketika akan kembali ke gaya baru ini. Saat ini kami mau berdoa bersama umat-Mu di tempat ini untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah bangsa dan negara kami Tuhan berkati, dan biarlah para pemimpin bangsa kami, baik ya dari pusat sampai dengan daerah, para pemimpin kami melakukan hal baik untuk kemajuan rakyat Indonesia. Saat ini kami berdoa untuk proses pemilu yang sedang berjalan, dan akan ada pengumuman hasil yang akan didapatkan di tanggal 20 Maret nanti Tuhan. Kiranya apapun hasilnya, keputusan dapat diterima oleh seluruh rakyat Indonesia dan kami memperoleh pemimpin yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk para anak-anak Tuhan yang bekerja di pemerintahan, biarlah mereka menjadi kesaksian dan membawa hal-hal baik di dalam pemerintahan Indonesia, dan melalui pemimpin-pemimpin anak Tuhan, nama Tuhan dimuliakan. Saat ini kami berdoa untuk Sugar Group Companies. Bapa di surga, kami membawa perusahaan tempat kami bekerja, di mana kami mendapatkan berkat Tuhan. Berkatilah perusahaan kami Tuhan. Tanaman tebu yang sedang tumbuh Tuhan berkati, sehingga menghasilkan gula yang baik, hasil produksi yang baik di tahun ini. Dan juga alat-alat yang digunakan dipersiapkan untuk proses giling. Ya Tuhan, biarlah semua pekerjaan dapat terlaksana dan berhasil selesai dengan tepat waktu, dan semua alat yang dipersiapkan nantinya dapat berjalan dengan baik. Terlebih kami berdoa untuk pemimpin perusahaan kami, owner perusahaan Sugar Group Companies, Bapak Gunawan Yusuf dan keluarga, Ibu Li dan keluarga, para direktur, para manajer, dan para karyawan yang ada di tempat ini. Tuhan berkati sehingga di dalam setiap pekerjaan, dalam setiap kebijakan membawa hal baik, dan juga membawa kesejahteraan bagi seluruh karyawan, dan perusahaan kami dapat kembali bangkit dan membawa berkat bagi banyak orang. Berilah kesehatan kepada pemimpin perusahaan kami, sehingga mereka tetap kuat dan tetap baik, serta memberikan keputusan-keputusan baik. Dan juga ya Tuhan, berkati seluruh karyawan-Mu yang bekerja, karyawan-karyawan yang bekerja di tempat ini, biarlah memberikan hal baik dan juga bekerja dengan sungguh-sungguh dan tulus, sehingga perusahaan kami berkembang dan bisa menghasilkan gula yang baik di tahun yang akan datang. Demikian juga para masyarakat yang ada di sekitar Sugar Companies, para kontraktor dan para pekerja-pekerja yang mendukung. Tuhan berkati mereka sehingga kami
kami dapat bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui seluruh tugas. Saat ini kami berdoa untuk pengabaran Injil, gereja dan lembaga misi Yayasan Kristen, rumah sakit, pendidikan, dan bakti sosial. Tuhan, biarlah Engkau pakai semua tempat-tempat ini, yayasan-yayasan ini, untuk menjadi pengabaran Injil, kesaksian bagi banyak orang, untuk banyak jiwa-jiwa yang memperoleh keselamatan dan mendapatkan kabar tentang Engkau ya Tuhan. Saat ini kami berdoa untuk UGPN, biarlah UGPN ini Tuhan Engkau campur tangan sehingga ibadah-ibadah kami dapat terlaksana dengan baik, program-program yang telah dirancang oleh para majelis, dan kami bersama-sama dapat melaksanakannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini juga kami berdoa untuk persiapan Paskah yang akan dilaksanakan di luar site. Setiap program, setiap rencana, setiap kendaraan persiapan yang disiapkan, bahkan dana yang digunakan, kami percaya Tuhan akan menggenapinya dan melancarkan semua acara ini, sehingga iman kami semakin bertumbuh, makna kasih Kristus melalui Paskah dapat kami rasakan di setiap hati dan kehidupan kami, terlebih buat anak-anak kami ya Tuhan. Saat ini juga kami berdoa untuk para jemaat-Mu. Kami berdoa untuk anak-anak sekolah, baik yang ada di site maupun di luar site, dalam masa-masa pendidikan mereka. Tuhan Engkau campur tangan, berikan hikmat dan kebijakan, berikan mereka semangat untuk berhasil dalam pendidikannya, sehingga anak kami ini punya masa depan yang baik, bekerja, mendapatkan pekerjaan yang baik, dan hidup mereka juga baik di hadapan Tuhan dan bagi sesama. Demikian juga kami berdoa untuk para pemuda, baik yang saat ini sedang bekerja, baik yang pemuda kami yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berkati mereka, berikan mereka kekuatan dan berkat-berkat-Mu, sehingga pekerjaan mereka dapat terlaksana dengan baik, menjadi dalam pekerjaannya menjadi berkat, mendapatkan berkat dalam setiap kehidupan para pemuda kami. Demikian juga bagi mereka yang bergumul tentang kehidupan masa depannya, Tuhan berkati dimanapun mereka berada saat ini. Dan kami berdoa juga untuk ibu-ibu hamil. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk jemaat-Mu yang sedang mengandung, Ibu Selvi dan Ibu Dahlia Ranto Sutimaya. Mereka berbahagia atas karunia yang Tuhan berikan keturunan bagi keluarga ini. Kami juga bersukacita kepada Tuhan. Berkatilah kandungan ini sehingga lahir bayi yang sehat, yang sempurna di hadapan Tuhan. Dan saat ini kami berdoa untuk kasih sayang-Mu dan permohonan kami untuk kesembuhan bagi Ibu Widiawati, Ibu Esther Sumarni, Ibu Norita Limbong, ibunda dari Saudara Samuel, dan seluruh kami yang saat ini yang kurang sehat. Kami berdoa kepada Tuhan, Engkau yang menyembuhkan dan mengangkat sakit penyakit di dalam tubuh saudara kami ini, dan kami percaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus mereka mengalami kesembuhan Tuhan, mengalami pemulihan dan sukacita dari Engkau. Saat ini berdoa untuk Ibu Iswidodo, Ibu Nawang Juangsi, anak Febrikia Rosali, Ibu Ngapia, Ibu dari Ibu Jahni Ikawati dan Bapak Mamunja. Dalam hari-hari mereka Engkau telah campur tangan membuat kesembuhan, dan saat ini kami rindu Tuhan agar tetap Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang tua kami ini, agar di masa-masa kesembuhan terus berikan mereka kesehatan yang kuat lagi dan sukacita yang hati yang gembira, sehingga kesembuhan yang mereka rasakan di dalam sukacita bersama-sama kami di tempat ini. Dan para lansia, Tuhan kami berdoa untuk orang tua kami yang di usia-usia lansia mereka ya Tuhan, berikan mereka penghiburan dan sukacita untuk tetap bersama-sama dengan kami di dalam memuliakan nama Tuhan. Di kelemahan tubuh mereka, kami percaya Tuhan memberikan hati yang gembira dan penghiburan setiap hari dan setiap saat, sehingga para orang tua kami ini senantiasa bersama-sama dengan kami dalam memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Doa kami ini jauh dari sempurna. Biarlah
Tuhan yang menyempurnakan, dan hati pribadi kami di dalam doa-doa pribadi kami Tuhan juga Engkau dengarkan. Dan saat ini Tuhan, kami mau menyempurnakan doa ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan, saat ini kita akan mengumpulkan persembahan kita. Nah, persembahan terambil dari 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan, sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripada mula segala-galanya dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Kita akan nyanyikan pujian PKJ 147, di sini aku bawa Tuhan. Persembahan kami ke dalam ampunan-Mu, dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan untuk duduk kembali.
Shalom. Iya, selamat pagi Bapak dan Ibu. Ya, kami mengucapkan terima kasih untuk pelayanan dari Bapak P. Silitonga. Semoga Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga Bapak. Dan terima kasih juga untuk para pelayan di pagi hari ini untuk pelayanannya di dalam ibadah minggu ini. Untuk persembahan minggu depan diadakan satu kali untuk kas gereja. Lalu Pak Andi mengadakan konseling pastoral di pastori gereja pada hari Selasa dan Kamis. Jadi pada hari Selasa dan Kamis pukul 9.30 sampai dengan 12. Ya, Bapak Ibu jika membutuhkan pelayanan pastoral tolong hubungi beliau begitu. Dan ada berita duka telah berpulang kepada Bapa di surga, Bapak Yohanes Yunahar Rifai, papa dari Ibu Margaret Irene, pada hari Kamis 14 Maret 2024 pukul 00.30 di RS Polri, Jakarta Timur. Kiranya Tuhan memberi penghiburan bagi seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Kemudian untuk Komisi Ibadah Minggu tanggal 17 Maret 2024, Pendeta Andi Yohanes melayani dalam pertukaran mimbar di GKKI DMT dan Pendeta P. Silitonga dari GPDI Bratasena melayani pada minggu ini di gereja kita. Kemudian untuk Komisi Wanita, ibadah pemerintah bulan ini diadakan pada minggu ketiga tanggal 22 Maret 2024. Panitia Paskah hari ini ada diadakannya bazar, mohon dukungan dan partisipasi jemaat. Kemudian mengundang seluruh panitia Paskah, kaum pria dan GSM untuk menghadiri rapat. Jadi Bapak Ibu yang terlibat di dalam kepanitiaan ini untuk datang pada hari ini ya, jam 19.30. Jadi di gereja nanti malam jam 19.30. Lalu persembahan telur untuk Paskah dikumpulkan pada tanggal 29 sampai 30 Maret jika telur mentah. Ya, jika telur mentah tanggal 29 sampai 30 atau 31 Maret jika telur sudah matang kepada Bapak Pandus Golkong. Kemudian untuk berikutnya Panitia Paskah masih menerima persembahan melalui amplop Paskah dan dapat dikumpulkan kepada Bapak Charles ataupun juga bisa dititipkan ke majelis atau panitia Paskah. Oke, kemudian kita juga mengucapkan terima kasih kepada ucapan ulang tahun untuk jemaat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Lalu pesannya adalah jagalah kebersihan gereja dan sekitarnya serta buang sampah di tempat sampah. Oke, tadi kan ada bazar ya Bapak Ibu ya, dan kondisinya saat ini ada yang berpuasa juga, mohon dicermati gitu ya, dikondisikan saat meminum ataupun makan begitu. Oke, jadwal kegiatan sepekan ini begitu padat merayap, jadwalnya banyak ya, jadi saya akan membacakannya satu-satu dari hari Senin. Waktu 19.30 ada katekisasi CD, pembawa firman Pendeta Andio. Kemudian hari Selasa 19.30 doa syafaat di KM 1819, pembawa firman Bapak Eki. Lalu liturgos Ibu Agnes dan juga pemusik Hosea. Dan di hari yang sama itu ada doa syafaat di barat. Pembawa firman Pendeta Andi dan liturgos Bapak Charles. Lalu pemusik Bapak Dapunci. Lalu untuk hari Rabu jam 19 ada sermon persiapan pelayanan hari Minggu. 19.30 konseling pernikahan dipimpin oleh Pendeta Andio. Kemudian di hari Kamis tanggal 21 jam 19.30 di sini ada 3 ibadah keluarga di KM 19. Itu pembawa firman Ibu Sorta, lalu liturgos Ibu Mastia. Di sektor A, Bapak Sahab, pembawa firmannya. Di rumah Bapak Sahab maksudnya. Oke. Ya,
Lalu untuk bloknya G26, pembawa firmannya Pendeta Andi. Dan liturgos Ibu Densi, pemusik Bapak David. Lalu untuk sektor B, Ibu Dwi Semi, jadi ibadahnya di blok C22. Itu pembawa firmannya Bapak Firman Mendrova. Liturgos Ibu Suranti dan pemusik Bapak Ismet. Di Jumat ada 3 kegiatan. Ibadah Ibu jam 18.30. Jam 18.30. Pembawa firman Bapak David, liturgos Ibu Sri, Ibu Cipto. Lalu pemusik Bapak Siswanto. Untuk jam 19 itu ada latihan musik persiapan sekolah minggu. Liturgos pemusik di sini ada Mbak Dian, Henok dan Jordan. Kemudian 19.30 Fun Friday untuk remaja. Wah, padat ya jadwalnya. Dan hari Minggu, sekolah Minggu jam 9.30, pembawa firman Ibu Risma dan Diakon Safi, liturgos Mbak Dian, pemusik Henok dan Jordan. Untuk pelayanan ibadah Minggu 24 Maret, pembawa firmannya adalah Bapak Andio, imam dan doa syafaat Panatua Daud, liturgos Yokebet, Ibu Yokebet, pemusik Bapak Ismet, pewarta jemaat Diakon Ega, operator LCD Mbak Elsa, asal keluarga Bapak Anggoro. Untuk sorenya jam 6, pembawa firman Ibu Marta Ningsi, imam dan doa syafaat Diakon Charles, liturgos Ibu Sri Hidayati, pemusik Bapak Sahmed. Oke, warta jemaat oleh liturgos, kemudian operator LCD Mbak Gita, asalnya keluarga dari Bapak Danuji. Ya, bagi jemaat pelayan Tuhan yang tidak bisa melakukan pelayanannya, silakan menghubungi Ibu Ega dan Ibu Selvi. Oke, selanjutnya warta keuangan. Warta keuangan total persembahan Rp2.696.000. Bapak Ibu bisa membaca secara detail di Sangkakala. Terus lagi, oke. Ya, kita mau bersatu di dalam doa. Kita mau mendukung saudara kita di dalam doa dalam keadaan dukanya pada kemarin ditinggalkan oleh orang tuanya. Kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada pagi hari ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu ya Bapa. Kami juga mau mendoakan keluarga dari Ibu Irene ya Bapa. Jika mereka mengalami kedukaan ditinggal oleh papahnya, kiranya Tuhan yang menolong dan memberikan penghiburan yang sejati, sehingga mereka boleh Engkau mampukan untuk mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan juga boleh menghitung setiap berkat ataupun hal-hal baik yang telah papanya berikan dan tinggalkan untuk mereka. Kiranya Tuhan memberikan penghiburan yang sejati bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami akan percaya bahwa Engkau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah meninggalkan keluarga mereka. Di dalam Yesus Kristus kami telah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita pulang dengan penuh sukacita untuk memberitakan kabar baik bagi sesama kita. Kita menyanyikan pujian dari PKJ nomor 14, menyanyikan kasih setia Tuhan. Selamanya, punya kita kasih setia Tuhan.
sukacita dan menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus dimanapun kita boleh berada, dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Itu ngerti dong ini.